Assalamualaikum. Mari kita membaca buku Sri Anak Bertanya yang berjudul Kenapa Aku Perlu Memaafkan, penulis Chanun Kamil dan Fufu Elmart, yang diilustrasikan oleh Bonces. Ya Allah, aku sedih sekali. Aku berdoa dalam hati sambil berlari. Sepulang dari sholat tarawih sekarang, aku langsung bergegas pulang. Aku ceritakan kepada ayah dan bunda bahwa ada teman yang terus menghinaku berkali-kali. Katanya badanku pendek dan gendut sekali. Pendek dan gendut seperti bola dan gajah mini. Aku pernah mengikuti yang disuruh ayah dan bunda untuk bilang bahwa aku tidak suka atas ucapan dan perlakuannya. Mereka pernah meminta maaf padaku, tetapi masih suka mengulang hinaan itu. Kamu kesal ya sayang? Mau minum air putih dulu atau mau bunda peluk dulu? Tanya bunda kepadaku. Kalau sedih banget dan mau menangis juga boleh, sini di samping ayah. Kata ayah merangkul badanku. Bunda bilang kepadaku bahwa kesal dan marah itu termasuk jenis emosi. Sesuatu yang mengganjal di dada kita, tidak terlihat tetapi dirasakan oleh diri. Saat kesal ini, aku coba memegang dadaku. Rasanya ada yang mendesakkan dan membuat tidak nyaman di hatiku. Menahan kesal dan amarah pada seseorang itu seperti menekan pegas ini. Jika kesal satu kali, maka pegas tertekan satu kali. Namun, bagaimana dengan pegas itu jika kita kesal berkali-kali? Tertekan berkali-kali ya ayah. Kemudian loncat terpelanting seperti ini. Jawabku sambil loncat berdiri. Betul sayang, kekesalan dan amarah yang menumpuk itu lama-kelamaan bisa jadi dendam. Agar tidak loncat seperti pegas tadi, perlu disalurkan dengan ahsan agar emosinya selesai dan meredam. Bunda, apakah aku boleh memilih untuk tidak memaafkannya? Tanyaku pelan sekali. Aku menunggu jawaban bunda sambil gelisah dalam hati. Bunda tersenyum kepadaku lalu menjawab, boleh saja. Tetapi kita perlu ingat bahwa apa yang kita lakukan kelak akan dipertanggungjawabkan. Menurutmu sayang, apakah kita tidak pernah berbuat khilaf dan kesalahan kepada Allah? Aku sering khilaf dan keliru. Aku rajin berdoa agar Allah memaafkanku. Jawabku. Dan bagaimana rasanya kalau Allah tidak memaafkanmu? Bunda mengelus kepalaku. Tentu aku sedih sekali. Aku ingin jadi anak yang disayang Allah setiap saat. Jawabku cepat. Sebesar apa kita ingin dimaafkan oleh Allah, maka sebesar itu pula ikhtiar kita untuk meminta maaf dan memaafkan makhluk lain ciptaan Allah. Ayah yakin kesayangan Allah yang baik ini bisa memaafkan kesalahan temannya. Kamu hanya perlu waktu untuk menerima, kata ayah. Aku masih diam mencerna semua nasihat ayah dan bunda. Salah satu cara mensucikan diri adalah melatih hati untuk mudah memaafkan seperti Rasulullah, kata bunda. Karena sejatinya penghinaan itu tidak menjadikanmu hina, melainkan menghinakan pelakunya. Sebaliknya, memaafkan itu bukan memuliakan dan melegakan dia yang diberi maaf. Namun, itu menunjukkan kita yang memberi maaf. Di malam Idul Fitri, ayah dan bunda mengantarku untuk menghampiri temanku. Mereka meminta maaf dan berjanji tidak akan lagi menghinaku. Kami saling memaafkan dan kembali berbaikan. Masya Allah, hatiku lega sekali setelah bermaafan. Hari Raya Idul Fitri ini rasanya lebih nyaman dan bahagia. Maaf yang sebenarnya tidak hanya perlu kita lakukan saat Ramadan dan Idul Fitri saja. Kalau berbuat salah, kita perlu berani meminta maaf dan juga mudah memaafkan yang hilaf. Jadi teman-teman, siapkah kalian untuk saling memaafkan? Buku Kenapa Aku Perlu Memaafkan dapat teman-teman beli di Litenasia ya.